Kiprah Indonesia, informasi pertanian, peternakan, kelautan, dan kehutanan di Pro 1. Pendengar, untuk sore hari ini di Kiprah Indonesia kita akan berbagi tentang bagaimana sebenarnya upaya dari pemerintah untuk menjaga keberlanjutan produksi garam kualitas super di Sabu Raijua. Kita tahu pendengar bahwa memang ketika beberapa waktu lalu kita mendengarkan informasi bahwa Sabu Raijua ini sebenarnya menjadi satu produsen garam yang bisa diupayakan kemudian juga diangkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi dan juga pemasarannya menjadi lebih luas lagi. Tetapi kondisi kita ketika misalnya pasca badai Seroja, kemudian juga kerusakan yang dialami setelah badai Seroja dan juga beberapa saat belakangan ini kita mendapatkan informasi-informasi bahwa keberlanjutan dari produksi garam di Sabu Raijua ini menjadi kendala. Nah, bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan produksi garam kualitas super di Sabu Raijua? Saat ini kita tersambung bersama dengan Pak Kadis Penanaman Modal dan PTSP Perindustrian dan Perdagangan Sabu Raijua, Pak Lagabus Pian, Esos MSI. Pak Lagabus, selamat sore. Selamat sore Pak Sony dan pendengar RRI yang terkasih. Ya, terima kasih Pak Kadis berbagi waktu untuk sore hari ini. Kita dengar-dengar tentang kondisi garam dan kita ingin memastikan Pak, bagaimana sebenarnya kondisi produksi garam di Sabu Raijua saat ini Pak Kadis. Baik, terima kasih pendengar semua yang terkasih. Jadi perlu kami gambarkan bahwa produksi garam Sabu Raijua itu berjalan sejak tahun 2014, namun kita menghadapi dua kali masa sulit atau shock. Yang pertama, 2018 sampai 2022 itu harga garam nasional itu anjlok dari 2.500 menjadi 500 per kilogram. Nah, ini karena kondisi pasar garam akibat kebijakan impor nasional melebihi kebutuhan garam. Sehingga garam banyak di pasar, garam di Sabu tidak laku. Kita sampai posisi stok tertinggi itu tahun 2020 itu mencapai 20.672 ton. Itu garam yang tidak terjual sampai 2020. Nah, terus shock kedua yang dialami oleh kami di Sabu itu akibat badai Seroja tahun 2021, tepatnya 5 April. Nah, itu tambah garam semua diporak-porandakan oleh badai sehingga terhenti produksi. Nah, ini mengakibatkan semua tenaga kerja juga berhenti dan juga produksi garam terhenti. Namun sejak pasca Seroja itu meski kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, tapi Pemda juga berupaya mulai melakukan perbaikan secara bertahap. Sehingga saya sampai 2023 itu sudah sekitar 54 hektar tambak yang bisa berproduksi kembali atau sudah 50% lebih. Nah, setelah Seroja, perbaikan itu kita juga Pemda menempuh pola baru, yaitu pola new normal dari semula sistem gaji pekerja menjadi sistem bagi hasil. Jadi setiap pekerja tambak itu hanya mendapat bagian hasil dari pengelolaan garam. Nah, sistem bagi hasil ini rupanya lebih menguntungkan masyarakat. Karena di samping masyarakat menjadi tuan di tanah sendiri, merasa memiliki tambak garam, tidak lagi mengharapkan upah. Nah, sistem ini menghasilkan satu pekerja kalau dulu digaji 1.250.000, selama 12 bulan mereka hanya menerima 15 juta rupiah setahun. Tapi dengan pola bagi hasil, itu dalam 3 bulan saja petambak sudah bisa mendapatkan 20 juta per orang. Nah, dengan perubahan pola kelola ini, dampaknya adalah tambak garam mulai diminati oleh masyarakat dan mereka sudah bisa memproduksi tanpa menunggu bantuan pemerintah. Saat ini kita sudah rata-rata produksi 20-30 ton per bulan
dan nanti pasti di musim puncak kemarau September Oktober itu biasanya mampu mencapai 45 ton per bulan per hektar. Saat ini garam yang sudah di gudang kami itu sekitar 500 ton. Itu dengan kualitas super dengan kadar NaCl 98,23%. Demikian Pak Sony. Iya. Pak Lagabus, Pak Kadis, kalau kita lihat artinya bahwa tidak benar yang mungkin kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah seolah-olah tidak menangani atau tidak bertanggung jawab untuk melanjutkan produksi garam di Saburai Jua, karena memang ada dua hal yang terjadi di situ yang Pak Kadis sebut sebagai shock itu, lalu kemudian ada hal-hal yang kemudian dibenahi di sana. Tapi kabarnya itu kemudian pekerja-pekerjanya itu kemudian meninggalkan produksi garam di Saburai Jua dan beralih ke tempat lain, Bapak. Memang sejak Seroja kita tambak garam semua terhenti. Karena pada waktu itu memang berhadapan dengan COVID. Pemda juga berhadapan antara upaya menyelamatkan nyawa manusia dari COVID dengan refocusing anggaran semua untuk menolong masyarakat. Jadi Pak Bupati memutuskan kita prioritas untuk keselamatan masyarakat dulu. Iya. Untuk meningkatkan produksi, nanti setelah masyarakat tertolong dari COVID, baru kita akan fokus ke perekonomian, yaitu meningkatkan produksi di garam. Sehingga anggaran kita fokus ke penanganan COVID, jadi tambak garam itu tidak menjadi prioritas pada tahun 2021 setelah Seroja. Jadi tidak benar bahwa pemerintah abai atau lalai mengurus tambak garam. Tapi memang kondisi pada waktu yang kita hadapi itu cukup sulit. Demikian Pak Soni. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi atau sempat dihadapi dan sekarang sedang dihadapi dalam pengembangan garam di saat ini Pak Kadis. Ya, baik Pak Soni dan pendengar RRI. Jadi sekarang kendala-kendala yang kita hadapi karena produksi sudah berjalan dan kita punya stok juga, yang soal yang dihadapi sekarang hanya soal kepastian pasar. Karena pasar garam sekarang masih berfluktuasi dengan permainan harga, karena memang garam ini dari dulu pasarannya tidak normal. Selalu ada pengaturan harga lah, kuota dan sebagainya. Terus kendala kedua ya memang kita menghadapi keterbatasan dana untuk melakukan perbaikan. Tapi itu kita bisa tempuh dengan cara kolaborasi atau bekerja sama dengan masyarakat sehingga bisa melakukan perbaikan secara bersama-sama. Terus yang berikut, karena saat ini produksi garam sudah normal, harga juga bagus-bagusnya, bahkan 2023 mampu mencapai 4.500 per kilogram, sehingga banyak pihak minat terhadap garam. Jadi masalah yang timbul yaitu penyerobotan terhadap aset-aset Pemda yang dulu di atas lahan itu ada aset Pemda, malah diserobot untuk dikelola sepihak tanpa minta izin dari Pemda. Itu kendala-kendala yang kita hadapi saat ini. Oke. Kalau kita lihat upaya-upaya lain yang kemudian sedang dilakukan atau dilaksanakan pemerintah untuk pengembangan garam ini, termasuk misalnya mengatasi kendala-kendala yang ada. Secara khusus tadi Pak Kadis memang sudah menyebutkan bahwa harga garam sedang baik-baiknya dan kemudian ada potensi-potensi ke depan. Tapi kita lihat dulu tentang upaya apa yang dilaksanakan pemerintah untuk pengembangan garam, Pak. Secara khusus garam super yang Bapak sebutkan. Ya, jadi baik, terima kasih. Jadi upaya Pemda pastinya kita menjaga karena garam terbaik di Indonesia ada di Sabu dengan kualitas super tadi. Iya. Jadi kita setelah rapat juga dalam forum komunikasi dengan seluruh pengelola tambak di Indonesia, ternyata garam yang terbaik itu di Sabu sehingga kita perlu menjaga kualitas itu. Yang kedua bahwa keberlanjutan tambak ini kita perlu jaga, apalagi pasar sudah mulai baik. Sehingga ini menjadi satu sumber perekonomian bagi masyarakat Saburai Jua. Nah, yang berikut, kita tetap membantu masyarakat dalam hal pemasaran garam. Jadi kita akan membangun kerjasama dengan pihak-pihak luar sehingga bisa menyerap garam hasil produksi Sabu. Yang berikut,
dalam perbaikan tambak, kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan masyarakat. Ada masyarakat yang minat mau memperbaiki tambak, kita izinkan asal ada perjanjian dengan Pemda dan ada porsi bagi hasil yang saling menguntungkan sehingga Pemda juga tidak dirugikan karena sebagian besar semua aset tambak garam yang ada ini adalah aset Pemda. Sehingga perlu ada kerjasama dan ada porsi bagi hasil yang saling menguntungkan. Demikian Pak Sani. Iya, Pak Lagabus, Pak Kadis, kita tahu bersama bahwa salah satu yang sangat cukup potensial untuk dikembangkan misalnya dengan persiapan untuk investor gitu ya Bapak. Dan kalau misalnya ada investor tentu kita juga tertolong dengan ini, kita melihat potensi pemasaran ke depannya. Mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita soal potensi pemasaran garam Saburejwa ini ke depan bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi memang kita sebenarnya untuk pemberdayaan masyarakat, kita ingin konsep pemerintah adalah ingin agar produksi itu dilakukan oleh masyarakat, investor membantu soal pemasaran dan penjualan. Supaya masyarakat itu tidak menjadi kuli bagi para orang berduit, tapi masyarakat sendiri mengendalikan produksi dan investor atau pengusaha membantu dalam hal penjualan sehingga itu gayung bersambut, masing-masing jaga porsinya. Sehingga masyarakat juga mendapat porsi yang lebih besar. Nah, terkait potensi pemasaran garam, itu kita cukup bangga Pak Sony dan masyarakat Sabu maupun NTT karena garam Sabu ini diproduksi di Surabaya oleh PT Sumatrako lalu diekspor ke Korea dengan merek Happy Salt. Nah, jadi kami di Sabu juga bangga sekali karena ternyata orang Korea mengkonsumsi garam Sabu. Dugaan kami jangan sampai artis-artis Korea yang ganteng dan cantik itu gara-gara garam Sabu konsumsi garam Sabu. Sehingga kalau mau jadi cantik dan ganteng harus konsumsi garam Sabu. Yang berikut, produksi potensi pasar kita juga pasar NTT cukup bagus, terutama di Kupang, ke Kabupaten Kupang juga, OEBL Tanah Merah, di Flores juga, di KND, ke Waingapu juga berjalan walaupun tidak besar, tapi kita tetap disuplai untuk NTT. Terus kita juga salah satu potensi besar yaitu mulai tahun 2022 pemerintah Indonesia menggiatkan program Segar, Sentra Ekonomi Garam Rakyat. Nah, Sabu salah satu potensi yang cukup besar untuk itu. Karena kita di Sabu 1 hektar, satu tahun dia bisa capai sampai 200 ton. 1 hektar. Nah, 1 hektar tambak garam itu bisa menghasilkan sampai 200 ton. Sehingga itu potensi besar, kita ingin agar potensi ini bisa dikembangkan lebih baik dan potensi pasar juga bisa terbuka sehingga kita bisa berjalan ini industri garam di Sabu. Demikian Pak Sandi. Baik, Pak Kadis, kalau mungkin ada isu-isu miring yang kita dapatkan, misalnya, ya tadi Pak Kadis sudah memberikan di awal bahwa sempat terbengkalai, itu juga sudah dijelaskan kenapa bisa terjadi seperti itu. Tetapi misalnya ada hal-hal yang menyebutkan bahwa memang tidak ada keberlanjutan pengurusan sehingga kemudian tidak bisa jalan dengan baik, atau mungkin isu-isu miring yang lainnya yang kita dapatkan tentang produksi garam Saburejwa. Apa yang bisa Pak Kadis berikan kepada kita sebagai jawaban yang pasti bahwa sebenarnya pemerintah juga serius untuk mengurus keberadaan produksi garam di Saburejwa, Pak? Ya, baik. Jadi isu miring itu dari sisi kita lihat dari positive thinking itu baik. Itu juga bisa menjadi kritik, tapi kita juga bisa melihat bobotnya. Bisa jadi isu itu hanya untuk menyemangati kita untuk memperbaiki. Nah, saya dalam mengelola tambak garam di Sabu sering pertama isu miring terkait dengan produk garam. Itu biasanya karena persaingan bisnis, daerah lain yang ingin, misalnya konsumen butuh garam Sabu, tapi karena dia pegang garam lain, dia kadang ganti barang sehingga diakui sebagai garam Sabu lalu dikasih ke orang. Itu juga pernah terjadi. Atau
Mereka ingin agar harga garam diturunkan di Sabu. Mereka bilang garam Sabu jelek. Iya. Saya bilang itu gue tidak usah beli lagi di Sabu, cari tempat lain saja. Iya. Tapi kalau isu miring terkait kinerja pemerintah yang kurang baik, ya Pak Sony kita tahu bahwa ini musim-musim politik. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kinerja pemerintah di garam di Sabu cukup baik. Karena kita dari awal memang membangun tambak garam dengan full investasi pemerintah. Iya. Sehingga aset-aset terbangun itu aset Pemda. Nah, itu menjadi inovasi daerah sehingga semua pembiayaan tambak garam dikeluarkan oleh pemerintah. Iya. Nah, itu dan produksi tertinggi garam tertinggi itu terjadi 2018 bisa 8.275 ton. Iya. 2019 itu 8.647 ton dan tertinggi sekali itu di 2020. Itu kita bisa produksi sampai 11.793 ton. Itu malah sebelum COVID ya Bapak ya? Ya, sebelum COVID dan sebelum Seroja itu. Sebelum Seroja. Itu sudah COVID. 2020 kita Iya. COVID. Iya. Tapi kita punya masyarakat ini luar biasa. Mereka bisa memproduksi di tengah-tengah COVID, garam itu cukup banyak. Sehingga terlihat di Sabu itu gudang penuh, di luar gudang juga timbunan garam penuh, sampai Pemda diolok-olok tidak mampu jual. Nah, nanti pada tahun 2022 begitu garam naik harga, nah itu baru kita panik. Iya. Jadi kinerja pemerintah di penjualan juga, PAD tertinggi itu 2017, Iya. itu 9,45 N. Lalu 2022 kita menghasilkan PAD 9,24 M. Dan 2023 itu sudah kita setor ke PAD 5 M. Dan tampaknya sudah perbaiki pun 50% lebih. Sehingga ya saya tidak usah memuji Pemda, pemerintah seolah pemerintah terbaik, tapi biar masyarakat yang menilai. Terkait isu-isu miring biasa. Iya. Itu kalau mau pilkada, banyak yang menjelek-jelekan pemerintah hanya untuk dapat penilaian baik. Jadi saya biasa bilang ke masyarakat, Pak Sony, Iya. kalau ada yang datang sini, fitnah Pemda, jelek-jelekan Pemda, jelek-jelekan pemerintah, tanya saja, Bapak mau calon apa? Kasih tahu jujur saja, tak usah menjelekkan. Iya. Biasa. Iya. Isu miring, berita bohong, fitnah, bahkan bikin akun palsu di medsos, maki-maki pejabat, maki-maki Pemda, hanya untuk supaya bisa dapat dinilai baik. Ini yang menciderai moral kita dalam berdemokrasi. Demikian Pak Seth. Baik Pak Lagabus, Pak Kadis, kita tahu bahwa memang ada persaingan yang cukup ketat, misalnya produksi garam di Sabu Rejua dan juga dari tempat-tempat lain, supaya persaingan ini bisa diatasi dan kemudian tetap bersaing di pasaran. Kira-kira yang dilakukan Pemda ke depannya kira-kira seperti apa Pak Kadis? Ya baik, jadi produksi garam Sabu memang unik dan terbaik. Karena kita pakai teknologi full geomembran, lalu kita punya iklim yang bagus, Tuhan kasih kita iklim bagus, Tuhan kasih kita air laut yang bagus, sehingga memang itu yang baik. Kami pernah bicara dalam forum dengan orang Jepang, bahwa memang orang berjuang di dunia itu untuk kasih naik tingkat NaCl garam. Nah, untuk bisa mencapai 97% kebutuhan industri itu sulit. Tapi puji Tuhan di Sabu bisa sampai 98,23. Sehingga itu keunggulannya. Terus dengan jumlah produksi yang besar yang teknologi ini. Nah, kami juga mengimbau daerah-daerah lain bolehlah kita kembangkan kalau punya potensi yang sama. Nah, memang panasnya Sabu, orang bilang panas bawah berkat. Karena di tambak mereka suka panas. Kalau hujan mereka bilang, waduh, Pak Kadis ini produksi kita ancur nih. Nah, jadi kita ingin agar mari kita bersaing secara sehat dalam produksi, tapi Sabu punya keunggulan yang mungkin Tuhan kasih unik, sehingga mau disaingi daerah lain juga itu sulit. Bisa tambah garam ada di mana-mana, tapi kualitas garam akan beda.
Gitu Pak Sony. Oke, baik, di penghujung kebersamaan kita Pak Kadis, mungkin ada hal-hal yang Pak Kadis ingin sampaikan terkait dengan bagaimana masyarakat ketika menghadapi isu-isu yang berkembang terkait dengan produksi garam, atau juga mungkin mengimbau kepada masyarakat secara khusus. Misalnya Pak, saya juga sebenarnya jadi tertarik gitu untuk membeli garam sabu Pak, karena supaya bisa, siapa tahu bisa ikut jadi artis Korea gitu Pak Sony. Iya, itu produksinya bisa dibeli dengan seperti apa Pak di pasaran di Kupang misalnya Bapak? Silakan Pak Kadis. Ya, baik. Jadi untuk pemasaran di Kupang, memang kita sudah punya agen-agen yang menjual ke Kupang. Tapi bagi Bapak Ibu masyarakat yang ingin mendapatkan garam sabu, belum punya jaringan di Sabu, bisa menghubungi kami. Ya, bisa hubungi lewat kami fasilitasi. Tidak perlu Bapak Ibu datang jauh-jauh ke Sabu, cukup lewat komunikasi, transfer uang, kita kirim garam supaya bisa mudah membantu pembeli. Nah, terus himbauan bagi masyarakat Sabu, masyarakat di Sabu sudah tahu bahwa penyaluran tamak oleh pemerintah sudah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, dengan pola gaji kita rubah ke pola bagi hasil, itu sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus perbaikan tamak secara bertahap sudah berjalan. Soal isu-isu miring tidak usah terpancing. Kita lihat saja fakta di lapangan menunjukkan bahwa perbaikan dalam kehidupan masyarakat itu terus berjalan. Terus terkait masyarakat yang mengkonsumsi garam itu kalau mau sehat, mau jadi ganteng dan cantik, pilih garam sabu atau pilih produk yang menggunakan garam sabu. Jadi kalau mau beli Indomie, Pak Sony harus tanya, dia pakai garam sabu enggak? Kalau tidak pakai garam sabu, cari yang pakai garam sabu. Karena itu pasti nanti kualitasnya bagus. Iya. Nah, baik. demikian Pak. Iya, Pak Kadis, ternyata sabu Rejua itu menghasilkan banyak hal. Bukan saja gula sabunya yang bisa membuat kita ganteng dan cantik, tapi ternyata garamnya juga bisa membuat kita ganteng dan cantik gitu. Makasih banyak Pak Kadis berbagi waktu untuk sore hari ini memberikan kita informasi yang bermanfaat. Tentu saja kita berharap bahwa kedepannya nanti keberlanjutan produksi garam dan kualitas super secara khusus di Sabu Rejua ini akan menjadi lebih baik lagi, dan kita bisa mendapat kabar lain dari Sabu Rejua, informasi-informasi dari Sabu Rejua tentang perkembangan di Sabu Rejua. Makasih banyak Pak Kadis untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Iya, silakan Bapak. Iya. Bersama saudara se-Indonesia, kami dari Beranda Selatan NKRI Kabupaten Sabu Rejua siap memajukan Indonesia dengan produksi garam terbaik. Kami punya moto, Sabu Rejua ku bangun, ku jaga dan ku doakan. Orang Sabu Rejua juga bisa. Selamat tonaye buat semuanya. Iya, terima kasih Bapak Kadis. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore Pak Sony. Kiprah Indonesia, informasi pertanian, peternakan, kelautan dan kehutanan di Pro 1.